Shalom, shalom saudara. Saya minta maaf ya sebab ada beberapa masalah dengan connection kami. Tapi saya berharap itu tidak membuat saudara kecil hati ya. Mari saudara tetap maju dan juga tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, malam hari ini sekali lagi saya rindu untuk kita belajar ya. Saya ulangi tadi bahwa kita belajar mengenai sebuah satu dorongan yang saya rindu, saya mau bagikan malam ini buat setiap saudara, yaitu never give up ya. Seperti malam ini saya juga tidak give up, amin. Kadang-kadang connection membuat kita bisa putus hubungan, bisa kacau dan segala macam. Tetapi jangan pernah give up, amin. Anda yang tadi sudah join, ayo join lagi ya. Saudara, dengan cepat saya mau berkata bahwa kalau Paulus sendiri ya, dia adalah pribadi yang tidak pernah menyerah. Saya yakin kita juga harus tidak menyerah. Sebab apa? Kalau kita hidup oleh karena situasi kondisi kita hari-hari ini, kita akan bisa lemah. Kalau kita hidup dalam kondisi di sekeliling kita, bahkan oleh karena perkataan kita atau perkataan orang lain, saudara akan mudah lemah. Ya, kasih komen dulu, never give up. Amin. Yes, haleluya. Never give up, never give up. Tapi biarlah setiap kita hidup oleh karena Tuhan ya. Saya mau berikan atau memberikan ada beberapa bagian yang penting untuk malam hari ini kita belajar. Kata never give up ini sendiri memiliki beberapa persamaan. Dikatakan tetap bertahan, berjuang terus, tegar dalam segala keadaan, maju terus, pantang mundur, jangan mudah bosan ya. Untuk setiap saudara-saudara juga, apapun situasimu, saya mendorong maju terus. Amin. Never give up. Yes. Sikap mudah menyerah dan patah semangat, putus asa itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena Anda yang mau sukses, Anda yang mau dibawa Tuhan naik, jangan punya mental mudah kecil hati, mudah give up. Karena ini penghambat saudara ya. Dan orang-orang yang berhasil, saya mau beritahu, pada mulanya mereka juga adalah orang-orang yang harus mengawali journey atau perjalanan hidupnya itu dari titik nol. Dari titik yang sangat-sangat sederhana. Bahkan mereka yang orang-orang kaya pasti ngalami dari nol, dari miskin. Mereka tidak bisa tiba-tiba, yang 1001 mereka yang tiba-tiba. Tapi biasanya orang-orang yang berhasil, mereka akan menjalani kehidupan harus diawali dari titik nol. Nah, tipe atau sifat ini itu sangat perlu, yaitu sifat tidak suka mengeluh, tidak mau menyerah, oleh karena kesukaran dan juga karena kegagalan. Bagaimana dengan saudara malam ini? Saya berdoa, jangan juga mudah menyerah. Amin. Norman Vincent Peale berkata, kehebatan seseorang itu tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal-hal yang baik, tetapi di saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Sikap tidak menyerah ada pada kita kalau kita sadar Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya ya, bahkan akan menolong Anda dan saya. Katakan amin, haleluya. Yes. Apa kuncinya agar kita tidak menyerah? Sekarang kita mau belajar kuncinya agar kita tidak menyerah. Yang pertama, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun engkau berada, mulai hari ini belajar andalkan kekuatan Tuhan. Diri kita itu terbatas ya, ada banyak hal dalam diri kita yang kita tidak ketahui. Dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserahlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang belum pernah atau tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Diri kita tidak mampu saudara mengkaji hal-hal yang akan datang ya. Bahkan saya mau berkata, jangan memuji diri. Amsal 27 ayat 1 berkata, jangan memuji diri karena esok hari
karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. So, dorongan saya malam hari ini, mari saudara, jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Baik engkau bapak atau ibu atau orang-orang, saudara-saudari muda-mudi, ya. Jangan pernah menyerah. Amin. Khususnya siapa di antara saudara yang engkau sedang mencintai seseorang, jangan menyerah. Haleluya. Ya. Ada orang berkata, ke gunung-gunungkah aku akan lampaui. Ya saudara, wah kalau orang dilandung cinta, diliputi dengan cinta, apapun itu bisa terjadi. Sama seperti itu, ya. Mari belajar. Yang selanjutnya, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, Alkitab jelas berkata bahwa ketika kita di dalam dia, kita bisa berbuah banyak. Tapi ketika kita di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Yes. Kita juga harus mengandalkan Tuhan, karena dialah yang akan menuntun jalan kita. Amin saudara. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus andalkan Tuhan, karena hanya dengan Dia saja kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Yes, haleluya. Ya, saya sangat-sangat mendorong setiap saudara. Mungkin hari-hari ini ada di antara engkau sedang down. Jika ada di antara engkau bahkan begitu lemah, mungkin engkau mengalami kekecewaan. Saya mau berkata, ayo bangkit saudara, ya. Jom bangkit, never give up. Yang kedua, bagaimana kita juga akan bisa menang agar kita tidak pernah menyerah. Yang kedua, ayo belajar berpikiran positif. Amin. Kita harus ada positive thinking. Ketika engkau punya positive thinking, cara berpikir yang positif, maka cara engkau melihat segala sesuatu dalam kehidupan itu akan menjadi positif. Ya, dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab Ia akan menasehati dia, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Hari-hari ini minta Tuhan berikan pikirannya dalam hidup kita, ya. Berpikiran yang positif itu akan membuat kita bangkit dalam semangat kita. Filipi 4 ayat 8, nasihat Paulus juga mengingatkan buat kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya. Yes. Ya, saudara, situasi boleh berubah, tetapi saya mau berkata, jangan sampai mengubah semangat hidupmu, ya. Berpikiran positif, berpikiran positif itu adalah kepentingan atau kerinduan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tidak menyerah? Bagaimana Anda dan saya tetap tidak menyerah? Biasakan dirimu punya kunci yang ketiga, yaitu apa? Suka belajar. Jemaat yang terkasih, saya mau berkata, umat Tuhan dimanapun engkau berada, baik engkau sekali lagi berapapun umurmu, saya mendorong, apalagi Anda yang muda, ya,
Anda harus punya sebuah spirit, teachable spirit. Anda harus menjadi pribadi yang suka belajar. Kemanapun Anda pergi, ayo belajar. Orang-orang yang punya energi positif adalah orang-orang yang suka belajar. Katakan amin. Kita perlu belajar membangun hubungan kita dengan Tuhan, tetapi di sisi lain Anda juga belajar dan harus mempertajam skill dan kemampuan saudara. Amin saudara. Saya jujur mau berkata, sering kali saya temukan orang-orang sukses. Yang sukses itu seringkali bukan karena dia pandai dalam bidangnya, tetapi orang-orang itu adalah orang-orang yang suka belajar. Mereka orang yang tidak pernah menyerah. Mereka adalah orang yang never give up. Sekalipun menghadapi kegagalan demi kegagalan, tetapi mereka punya spirit yang never give up. Bahkan saya pernah menemukan seorang yang berumur 70 tahun, itu mereka masih duduk di university untuk mereka belajar. Serius saudara, tidak sedikit orang-orang yang bahkan berumur 60-70, mereka masih belajar, ambil master di mereka, ambil PhD mereka, dan mereka berkata, kalau aku stop belajar, itu akan membuat aku semakin habis. Bagaimana dengan Anda? Yes, hai orang muda yang ada pada malam ini, Anda yang join live, saya menjabar saudara. Saya mau bersaksi bahkan secara khusus saudara, ketika kita masuk masa lockdown, Malaysia mengalami lockdown ya. Kita melewati ada 2-3 bulan itu awal-awal lockdown yang sangat-sangat full lockdown. Kita tidak bisa kemana-mana ya, ada social distancing. Wah, itu seperti membuat limit buat kita. Gereja-gereja mulai membuat yang namanya online service, live streaming. Saya pribadi mau berkata bahwa live streaming membuat live ini pertama gara-gara lockdown. Tapi saudara, kami tidak mau menyerah. Kami mau belajar dan belajar bagaimana agar siaran ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau mendorong setiap Anda dimanapun engkau berada, coba Anda membuat perenungan sejenak di hadapan Tuhan. Apa yang kurang dalam hidupmu? Mungkin ada sisi di mana Tuhan mau engkau belajar. Amin saudara. Saya yakin bahwa di dalam Dia, Alkitab bahkan mencatat, di dalam Dia ada semua kepenuhan Allah. Tuhan bisa kasih engkau hikmat, Tuhan bisa kasih engkau kepandaian, Tuhan bisa pakai engkau bahkan dan memberikan kemampuan atau karunia-karunia yang baru, yang mungkin belum pernah engkau pikirkan. Ya, mungkin siapa tahu engkau boleh membuka bisnis yang baru. Ya, ada amin saudara. Wah, pekerjaan saya ditutup. Oh, saya dipotong gaji, who knows? Anda boleh masuk dalam sebuah pekerjaan. Sekarang kita tahu dunia sangat open. Ya, pekerjaan bisnis online bisnis dia lebih cepat untuk bisa mendapat keuntungan. Saya mau menjabar buat setiap saudara. Kenapa Anda harus give up? Amin. Apalagi kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Yang paling utama adalah jaga hatimu, biar engkau ditemukan rendah hati di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan saya yakin anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu sungguh luar biasa. Ya, sebenarnya malam hari ini saya sedang mau menunjukkan juga ada satu video yang sangat-sangat membangunkan secara khusus dalam pribadi saya. Video ini Anda boleh lihat di YouTube ya, dengan tajuk Pursuit of Happiness. Saudara, ini adalah sebuah kisah di mana seorang ayah yang ditinggalkan istrinya. Ayah ini ditinggalkan dengan satu anak karena istrinya tidak setuju atau tidak bisa bertahan ketika suaminya tidak ada kerja. Jadi sang ayah dengan satu orang anak berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Mereka secara khusus sang ayah ini ya, dia itu
membanting tulang, bekerja habis-habisan, sekalipun ditolak di mana-mana, tapi dia tidak bisa menyerah dan dia tidak mau menyerah. Ya, tetapi ingat ya, sekali lagi, semua dalam hidup ini apa yang kita tabur itu kita tuai. Dan akhir ending ini atau dalam movie ini sangat luar biasa. Endingnya adalah lelaki ini yang dari miskin, saudara, sangat-sangat miskin, tetapi dia bisa menjadi jutawan yang terkenal. Haleluya. Bagaimana dengan saudara malam ini? Saya pasti bisa temukan Anda yang ikut live. Siapa tahu yang Anda ikut live malam ini, saya berjumpa dengan jutawan-jutawan. Katakan amin. Haleluya. Yes. Ya, saudara, move on ya. Keep moving forward. Tuhan bersama dengan kita. Ada amin, saudara? Ada seorang yang bernama Stella Meath, ya, dia memberikan satu kata bijak. Saya mau bacakan ya. Dia berkata, things are not always easy, but you just have to keep going and don't let the small stuff bog you down. Amin, saudara. Dikatakan bahwa hal-hal dalam hidup ini memang selalunya tidak mudah, tetapi Anda hanya harus terus berjalan dan jangan biarkan hal-hal kecil membuat Anda sedih. Jangan biarkan membuat Anda lemah, perkara-perkara kecil. Ya, kita itu harus punya yang namanya mental tahan banting. Katakan amin. Yes, apalagi orang muda. Kalau Anda dimarah oleh bos, jangan mudah kecil hati. Anda harus pakai kacamata yang berbeza. Anda harus bisa berkata bahwa terima kasih Tuhan, jika bosku marah itu tanda dia sayang. Ada amin, saudara? Siapa di antara saudara yang ketika pimpinanmu memarahi engkau dan engkau berkata, oh terima kasih, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ataukah di antara saudara paling mudah kecil hati, kecewa, tiba-tiba engkau membuat notis dan resign? Saya berdoa jangan. Ya, kehidupan ini itu adalah pembelajaran. Dimanapun engkau berada, saya yakin kalau kita belum menang atau lulus dari satu perkara, engkau akan menjumpai perkara yang sama. Oleh karena itu saya mau berdoa, jadilah umat percaya, umat Tuhan yang kuat. Ada amin, saudara? Ya, jangan sikit-sikit lemah, jangan sikit-sikit kecil hati, jangan sikit-sikit tersinggung ya. Kenapa? Karena di dalam kita Tuhan sudah memberikan ada banyak perkara yang ajaib. Kalau pintu yang satu ditutup, siapa tahu Tuhan membuka pintu yang lain. Ya, ada amin. Saya mau berkata kepada Anda, jika di antara saudara stres malam ini, amin, buka kain kabungmu, mari bersorak, pujilah Tuhan. Amin, saudara. Semalam saya sudah sharekan Habakuk itu, ya, seorang nabi, bahkan kalau dikenal dalam teologi dia nabi bingung. Kenapa bingung, pastor? Karena dia menghadapi kehidupan nyata tidak sesuai dengan harapannya. Dia melihat orang-orang benar ditindas, tapi orang fasik semakin ditinggikan. Sepertinya kehidupan itu terbalik. Tetapi dia menaikkan nyanyian, dia menyanyikan pujian, ya. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbuah, ya. Dikatakan sekalipun ladang mengecewakan, kambing domba terhilang sudah, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Ya, dalam perkara yang ajaib juga saya mau berkata, ya, Calvin Coolidge, seorang yang bernama Calvin, dia juga berkata, tidak ada yang bisa menggantikan ketekunan di dunia. Perhatikan, bakat tidak ada yang lebih umum daripada orang yang tidak berhasil dengan bakat. Jenius tidak akan, jenius tak terhormat, hampir legendaris. Pendidikan tidak akan, dunia penuh dengan orang yang terlantar, yang terpelajar, ya. Tetapi ingat, ketekunan dan tekad saja. Amin. Anda perlu ini, ya. Anda perlu sebuah ketekunan.
Anda perlu tekad. Kalau engkau mau bangkit, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke saudara, so malam hari ini saya mau mengajak setiap kita, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Boleh? Anda yang rindu, Anda boleh kasih thumbs up ya. Kita angkat satu pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Pujian ini berkata, Yesus memegangku. Jadi sebelum kita tidur malam ini, biar kita tidur dalam damai sejahtera Allah. Lepaskan semua beban yang ada merintangi hidupmu. Katakan, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Aku tidak perlu khawatir. Ada amin saudara? Haleluya. Oh yes Lord. Yes Lord. Sebab Kau memegangku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau menterikanku, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yes, sekali lagi kita pujikan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yes, sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saya berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, biar anugerah dan kekuatan-Mu turun atas setiap mereka yang live malam ini.
Tuhan, jika ada di antara mereka yang begitu lemah Tuhan, bahkan air mata mereka menetes dengan kelemahan mereka, Bapa Hamba berdoa mari kuatkan mereka. Buat mereka Tuhan tetap tidak menyerah dalam segala hal. Ada roh yang baru Engkau berikan buat mereka. Terpujilah namamu. Biarlah renungan malam ini, mutiara malam ini menjadi kekuatan baru buat kami sebelum kami tidur. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Dan jangan lupa kita akan berjumpa minggu hadapan, sebab hari Minggu kita tidak ada mutiara malam. Tuhan Yesus memberkati.